Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita napas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di video kali ini di channel Mutiara Islam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah, dan diberikan ketetapan iman, Islam serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang dosa meninggalkan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Perintah menjalankan sholat 5 waktu terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu wajib untuk dilaksanakan dan dosa besar jika sengaja meninggalkannya. Al-Quran dan hadis juga telah menjelaskan mengenai dosa dan kerugian jika meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Dan orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, para ulama sepakat apabila kaum muslimin yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, dosanya lebih besar daripada merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Kita semua pasti tahu bahwa sholat adalah perkara yang amat penting. Bahkan sholat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan ceramah dari tokoh-tokoh agama idola kita. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang mencuri muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Penghuni neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat.
istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat, dia biarkan semua itu. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Nggak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Dua, la kafarata laha illa dzalik, sholat tak boleh ditebus dengan haji, sholat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha, tak ada yang dapat membayar sholat kecuali sholat itu sendiri. Mazhab 4 sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, solat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas solat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Nah, itulah dosa meninggalkan sholat. Dan mudah-mudahan sholat kita dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum mau sholat, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang sholatnya masih bolong-bolong, semoga segera diperbaiki. Karena kita sebagai umat Islam harus saling mendoakan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.